Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk rancangan percobaan kita masuk ke rancangan acak kelompok ya dengan ANAFA 1 faktor. Kemarin kita sudah rancangan acak lengkap. Sekarang masuk ke rancangan acak kelompok. Nah, bedanya dengan rancangan acak lengkap ya. Ada salah satu faktor yang tidak seragam ya. Umur hewan atau ikan tidak sama, tempat penelitian tidak di satu tempat, ketinggian tempat tidak sama dan sebagainya. Sehingga ketidaksamaan tersebut dibuat kelompok, namun sumber keragaman utamanya tetap sama, yaitu perlakuan. Sistem pengacakan ditentukan dulu kelompoknya. Pada masing-masing kelompok dilakukan pengacakan perlakuan sehingga setiap kelompok mengandung semua unsur perlakuan. Nah, kalau kemarin RAL itu kan kalian bebas untuk mengacak ya. Bisa ditempatkan di mana saja untuk pengacakannya. Tapi kalau untuk yang kelompok, ini kalian mengacaknya harus dalam satu kelompoknya saja. Jadi misalnya kelompok 1 ini ya cuma diacak di sini, di dalam satu kelompok ini. Jadi P01, P11, P21, P31. Jadi mengacaknya hanya di dalam satu kelompok tersebut saja, tidak boleh bebas. Jumlah ulangan ya, untuk menghitung jumlah ulangan meminimalkan kesalahan akibat adanya variasi individu. Jika menggunakan 4 perlakuan, maka ulangan minimalnya masuk rumus T-1, N-1 lebih besar dari 15, maka ulangan minimalnya adalah 6. Itu. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 4 macam formula pakan ya terhadap berat badan udang windu yang dipelihara selama 5 bulan. Karena keterbatasan jumlah kolam, maka penelitian dilakukan di 7 lokasi yang berbeda. Masing-masing lokasi hanya menggunakan 4 buah kolam ikan. Data berat badan udang windu tercantum pada tabel berikut. Nah, jadi ini perlakuannya A, B, C, D, kemudian ini kelompoknya. Ada kelompoknya ada 7 kelompok. Ya. Kemudian untuk tabel sidik ragamnya, nah, untuk mencari DB kelompok yaitu N-1, perlakuan T-1 untuk DB galat T-1, N-1, sedangkan untuk DB total TN-1. Nah, ini untuk rumusnya, untuk mencari jumlah kuadrat dan kuadrat tengah. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini. Kalau yang ditanyakan itu jumlah kelompok, ya, kalian jangan sampai salah, ya. Jadi menotalnya itu ke arah kelompoknya. Nah, kalau ini kan kelompoknya itu ditaruh di samping, ya. Nah, jadi menotalnya seperti ini. Itu adalah jumlah masing-masing kelompok. Kalau jumlah masing-masing perlakuan, ini kan perlakuannya ditaruhnya menurun, ya. Jadi kalian menotalnya menurun. Jadi jangan sampai salah. Jadi harus bisa membedakan antara jumlah kelompok dengan jumlah perlakuan. Nah, kita langsung ke penyelesaian ya. Faktor koreksi total dikuadratkan ya. Ini totalnya kalian bisa masing-masing kelompok ditotal kemudian dijumlahkan, hasilnya akan sama, atau masing-masing perlakuan di total kemudian dijumlahkan hasilnya akan sama. Misalnya ini 605 ya totalnya ya. Ini dari total masing-masing kelompok maupun dari masing-masing perlakuan. Tetapi bukan dari total dari kelompok ditambah total dari perlakuan, tidak. Tapi dipilih salah satu, mau menotal dari jumlah perlakuan atau mau menotal dari jumlah kelompok. Ya, itu untuk mencari nilai total. Mencari faktor koreksi total kuadrat dibagi T kali N, ya, ditemukan faktor koreksi yang ini, ya, mungkin kemarin sudah tahu ya. Kemudian ada jumlah kuadrat kelompok. Nah, jadi kelompok ya.
Jadi masing-masing jumlah kelompok dikuadratkan, ya, masing-masing total kelompok dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, ya, dibagi perlakuan, dibagi jumlah perlakuannya, yaitu 4. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Itu untuk yang jumlah kuadrat kelompok. Kalau jumlah kuadrat perlakuan, masing-masing total perlakuan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi jumlah kelompoknya. Nah, ini 7. Atau kalau rumusnya itu adalah T, ya. Oh, mohon maaf. Kalau rumusnya, kalau kemarin RAL itu kan dibagi jumlah ulangan, ya. Nah, dibagi jumlah ulangan. Nah, kalau yang kelompok, ini untuk yang JKP itu dibagi jumlah kelompoknya. Seperti itu, ya. Jadi ini kan kalau di rumus itu disebutnya T, ya. Perlakuan itu kan T. Kalau ulangan itu kan N. Nah, kalau di kelompok, ya, N-nya itu adalah jumlah kelompoknya. Kalau kemarin di RAL itu kan N-nya itu kan jumlah ulangan, ya, N kecil. Nah, kalau ini adalah jumlah kelompoknya. Kemudian dikurangi faktor koreksi untuk mencari JKT. Kemudian untuk JKT, ya, jumlah kuadrat total itu adalah masing-masing data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dikurangi faktor koreksi. Kemudian untuk JKG, ya, yaitu pengurangan dari JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Ini. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel sidik ragam. Kemudian untuk mencari kuadrat tengah, ya, ini gampang saja. Berarti JKK dibagi DP kelompok. JKP dibagi mencari KTP, JKP dibagi DP perlakuan. Mencari KTG pun seperti itu. JKG dibagi DP galat. Sehingga faktor koreksi, faktor hitungnya itu juga ada 2, ya. Karena kita kan membandingkan, kita harus mengetahui untuk F hitung kelompok dan F hitung perlakuan. Saya ulangi dari awal. Nah, untuk mencari F hitung kelompok yaitu dari KTK dibagi KTG, ya. Untuk mencari F hitung perlakuan yaitu KTP dibagi KTG. Kemudian untuk mencari F tabelnya itu dari DP kelompok dengan DP galat, kemudian DP perlakuan dengan DP galat. Nah, didapatkan seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi yang di samping kiri ini adalah DP galat, kemudian yang atas itu adalah DP kelompok dan DP perlakuan. Nah, ini didapatkan F hitung, ya, kalau dari kelompok ini lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan dengan F tabel? Lebih kecil. Lebih kecil. Kedua-duanya, ya, dari kedua-dua titik kritis, ya, sehingga tidak diberi bintang. Nah, kalau dibandingkan dengan yang faktor hitung kelompok, ya, dia lebih besar. Baik itu yang titik kritis 0,05, ya, maupun yang 0,01, sehingga diberi 2 bintang dengan kesimpulan terdapat perbedaan yang sangat nyata di antara perlakuan yang diberikan. Nah, semisal tadi kok yang
kelompok itu juga berbeda sangat nyata, maka harus dimunculkan juga kelompoknya. Berhubung yang kelompok tadi itu tidak berbeda nyata, sehingga tidak perlu dimunculkan. Hanya yang mendapat kesimpulan hanya perlakuan. Jadi terdapat perbedaan yang sangat nyata di antara perlakuan yang diberikan, dan perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan pengaruh paling baik atau mana di antara perlakuan tersebut yang tidak berbeda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi nanti F hitungnya ada dua ya, ada F hitung kelompok dengan F hitung perlakuan. Bedanya dengan yang kemarin untuk RAL. Ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Karena masih tidak jauh beda dengan RAL ya. Hanya saja kalian harus lebih teliti antara mana yang kita mulai ya. dan Assalamualaikum mana yang warahmatullahi perlakuan. wabarakatuh. Ya, karena itu nanti akan berpengaruh ketika kalian menghitung JKP dan JKK. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke latihan ya. Mungkin kalian bisa langsung praktek saja. Nah, bisa dilihat ya untuk ini apa soalnya di sini. Untuk yang masing-masing kelompok ya, tolong masing-masing kelompok dicatat ya. Ini kan ada berapa kelompok? 5 kelompok. Halo? 5 kelompok ya? Iya. 5 kelompok. Oke. Ini untuk soal ya, soal ini. Jadi ini adalah soal dasar yang membedakan nanti untuk yang kelompok 1 ya, untuk yang kelompok 1 perlakuan 1 ditambah 0,5. Kelompok 2 perlakuan 2 ditambah 0,5. Kelompok 3 perlakuan 3 ditambah 0,5. Sebentar ya. Sampai mana tadi? Kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke, kelompok 3 ya. Untuk yang kelompok 3 perlakuan 3 ditambah 0,5. Untuk yang kelompok 4 perlakuan 4 ditambah 0,5. Untuk yang kelompok 5 perlakuan 5 ditambah 0,5. Jangan lupa perlakuannya ini ada di samping ya. Kelompoknya ini yang di atas. Itu untuk yang tugas kelompok. Untuk yang tugas individu, ya, tugas individu, ya, pada tugas individu, ya, misalnya pada yang kelompok 1, ya, saya beri contoh, misalnya Safin, ya, ini yang kelihatan di sini Safin. Ya, Safin ini di kelompok 1, ya, maka soalnya pada perlakuan 1, ya. Pada perlakuan 1 berarti yang menyamping ke sini ya. Itu nomor urutnya Safin kan nomor 1. Maka ditambahkan 0,1. Misalnya kemudian kelompok 1 Matus. Nah, Matus nomor urut 2. Maka di perlakuan 1 ditambahkan 0,2. Ya, berurutan sampai misalnya ada sampai yang satu kelompok 10 orang? Sampai 9 aja, Bu. 9 aja. Oke, berarti yang nomor urut 9 berarti ditambahkan 0,9 dengan disesuaikan untuk nomor kelompoknya ya. Kalau dia kelompok 3 berarti ya yang perlakuan 3 yang ditambahkan. Ya, Bu. Oke, untuk penugasan ada yang ditanyakan? Bu, mau bertanya. Hmm. Jadi yang
untuk yang individu ini nggak menggunakan data dari data kelompok kan ya? Enggak. Sudah lepas dari data kelompok. Kembali lagi ke data dasar ini. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Untuk yang kemarin sudah mengumpulkan semua ya? Sudah, oke. Karena itu nanti akan direkap dan akan menjadi nilai tugas kalian. Jadi saya harap jangan sampai kosong ya. Kalaupun misalnya sekarang ada yang tidak ikut kuliah, bisa ditanyakan ke teman-temannya ya, supaya tidak sampai kosong untuk nilai tugas kalian. Ini sudah saya share ya di aula, nanti bisa dilihat. Untuk tabel sudah punya semua ya? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Saya harap untuk tugas kelompok bisa diselesaikan hari ini ya. Kalau untuk yang tugas individu, batas maksimal pengumpulannya sampai hari Minggu. Tapi saya harap Jumat sudah bisa dikumpulkan semua, karena Sabtu Minggu itu kan supaya bisa direkap. Nah, dan bisa kelihatan nilai dari kalian. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri ya. Sampai bertemu besok dengan genetika ya besok ya. Genetika. Saya kemarin genetika masih ada hutang ya. Ada hutang kuliah ya kayak ya. Statistika ya Bu. Genetika kemarin saya kuliah tah? Minggu kemarin. Saya kok lupa. PJ ini apa genetika? Lupa. Kemarin Kosong sepertinya Bu genetika kosong yang ya. Oh ya, kemarin masih kosong ya. Berarti besok kita 2 pertemuan ya genetika ya. Oke. Oke, kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, oke.